wabarakatuh. Saya Yoni Ardinata Yahya dari PGMI. NIM saya 203-1903-16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tokoh cerita. Tokoh cerita adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Atau individu rekan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengidentifikasi tokoh cerita dalam teks fiksi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu fiksi. Fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris atau fiction yang berarti rekan atau khayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Secara lebih luas, pengertian cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Unsur-unsur cerita fiksi dalam cerita fiksi pada dasarnya tidak hanya menyajikan bentuk atau cerita saja, melainkan dalam komponen cerita juga terdapat berbagai unsur yang membangun adanya cerita fiksi. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema, siapa sih yang nggak kenal dengan tema? Tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. Entah mau seberapa panjangnya cerita tersebut, pasti memiliki tema. Nah, biasanya cerita yang panjang justru memiliki lebih dari sebuah tema. Yang kedua yaitu alur. Selain tema, dalam sebuah cerita itu ada juga yang disebut alur. Alur menggambarkan keseluruhan dari sebuah cerita. Bahkan setiap cerita memiliki alur yang berbeda-beda. Entah itu mau alur maju atau mundur ataupun campuran. Yang ketiga yaitu tokoh. Dalam sebuah cerita sudah dipastikan adanya tokoh. Tokoh juga bisa disebut karakter. Nah, dalam suatu cerita, tokoh itu tidak hanya manusia saja. Jika ceritanya menceritakan kisah atau binatang, maka tokohnya bisa berupa binatang. Yang keempat yaitu ada latar. Penikmat sebuah cerita pasti tahu kalau di sebuah cerita tidak hanya terdiri dari 3 unsur di atas saja, melainkan ada juga latar. Latar mengisahkan suasana, waktu, dan tempat yang berbeda dalam sebuah cerita. Yang kelima yaitu konflik. Dalam sebuah cerita sudah pasti terdapat adanya konflik. Konflik dalam cerita bertujuan untuk membangkitkan emosi para pembacanya. Namun bukan hanya itu saja, konflik sebuah masalah juga bertahap, mulai dari yang paling awal sampai tahap penyelesaian konflik. Yang keenam itu sudut pandang. Kalau sudut pandang adalah terkait point of view penulisnya. Sudut pandang dalam sebuah cerita berbeda-beda dengan cerita yang lainnya. Biasanya dikatakan sebuah cerita memakai sudut pandang orang pertama jika mengisahkan tentang saya. Jika cerita mengisahkan sudut pandang orang kedua, maka mengisahkan tentang si dia. Namun ada pula sudut pandang orang ketiga yaitu mengisahkan kehidupan seseorang, di mana penulis itu seolah-olah hanya berperan sebagai pengamat. Yang selanjutnya yaitu percakapan. Percakapan perlu ketahui dalam sebuah cerita pastinya terdapat dialog. Nah, dialog dalam cerita fiksi berbeda dengan dialog yang terjadi di dunia nyata. Bila bisa dibilang dialog cerita fiksi cenderung menampilkan poin-poin pentingnya saja. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.